Namo Buddhaya. Namo Dana ikut bahagia atas keberhasilan Bapak Ibu melakukan kebajikan pada pagi hari ini. Hari ini syair ke 19 dan 20 dan syair terakhir di bab 1 Yamakawagga. Bahung pice sanghitang bahasa mano natakaro hoti naro pamato gopowa gawu ganayang paresang nak bagawa samanya sahoti. Biarpun banyak membaca kitab suci tapi tidak berbuat sesuai ajaran, orang lengah itu sama seperti gembala sapi yang menghitung sapi orang lain. Ia tidak akan memperoleh manfaat dari kehidupan suci. Apang pice sahitang basa mano dhamma sahoti anu dhamma cari. Raganca dosanca pahaya moha sama pajano sui mutacito anu padiano idhawa urangwa sa bagawa samanya sakhoti. Biarpun sedikit membaca kitab suci tetapi berbuat sesuai ajaran, memiliki pengendalian diri, mengendalikan nafsu indera, kebencian dan ketidaktahuan, memiliki pengetahuan benar, batin bebas dari nafsu, tidak melekat pada apapun, baik di sini maupun di sana, maka ia akan memperoleh manfaat dari kehidupan suci. Nah, kedua syair ini memiliki kisah yang sama. Di Sawati dikisahkan bahwa ada dua sahabat yang terpandang dari keluarga yang kaya. Di bawah bimbingan Sang Buddha, kedua sahabat ini menjadi biku. Biku pertama ahli dalam dhamma, pandai dalam dhamma, pandai membabarkan dhamma, dan menjadi guru dhamma, memiliki banyak pengikut. Sedangkan sahabat yang kedua tekun dalam bermeditasi, sehingga ia menjadi seorang seorang arhat. Suatu hari, kedua sahabat ini, kedua biku ini datang ke wihara Jetawana untuk memberikan hormat pada Sang Buddha. Sahabat pertama yang ahli dhamma tidak mengetahui kalau sahabatnya sudah menjadi arhat. Dia merendahkan, kemudian ingin memuji dengan pertanyaan-pertanyaan karena memandang, oh sahabat saya ini hanya mengetahui sedikit dhamma. Tetapi Sang Buddha mengetahui pikiran dari sahabat pertama yang menguasai dhamma. Dan juga Sang Buddha tahu kalau apa yang ingin ia lakukan itu hanya akan membuat ia jatuh di alam rendah. Kemudian Sang Buddha lah yang memberikan pertanyaan kepada kedua bante tersebut. Sang Buddha memberikan pertanyaan dhamma, poin-poin dhamma kepada biku yang pertama. Semua bisa dijawab karena memang pandai teori dhamma. Semua bisa dijawab. Tetapi Sang Buddha bertanya tentang bagaimana jalan menuju kesucian, yaitu magga dan pala. Biku yang ahli dhamma ini tidak bisa menjawab, karena dia hanya bisa teori dan tidak pernah praktek. Kemudian Sang Buddha bertanya bagaimana jalan menuju kesucian magga dan pala kepada biku kedua yang sudah menjadi seorang arhat. Semua bisa dijawab. Karena apa? Sahabat yang kedua ini mempraktekkan
apa yang ia pelajari, karena memang sudah mencapai kesucian arhat. Sehingga di akhir cerita ini, kisah ini, Sang Buddha memuji biku yang kedua. Walaupun sedikit pengetahuan Dhamma, tetapi ia berbuat sesuai dengan ajaran dan bisa mencapai kesucian arhat. Bapak Ibu, para upasaka upasika, memiliki teori Dhamma yang banyak, yang tinggi, tidak salah, tidak disalahkan, dan itu sangat bagus. Tetapi alangkah lebih baiknya, alangkah lebih bagusnya lagi, ketika kita punya teori Dhamma, memahami Dhamma, maka sebaiknya kita juga mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar tidak seperti sendok. Bapak Ibu tahu sendok, dan juga mungkin sudah punya sendok berabad-abad. Pernah bertanya pada sendok, bagaimana rasa alpukat? Sendok apakah tahu rasa alpukat? Bagaimana sendok itu? Apakah sendok itu tahu bagaimana rasa kopi? Meskipun sudah digunakan bertahun-tahun, berabad-abad, sendok itu tidak pernah tahu rasa daripada makanan dan minuman. Demikian juga kita, jangan seperti sendok, sudah dari sejak lahir menjadi Buddhis, menjadi agama Buddha, tetapi kalau tidak praktek Dhamma, maka kita tidak tahu apakah Dhamma itu manis apa pahit, menyenangkan apa menyedihkan. Nah, oleh karena itulah, mari kita mencoba untuk terus berlatih mempraktekkan Dhamma ajaran Sang Buddha, agar kita tidak seperti sendok, agar kita tidak seperti biku Bante yang pertama tadi, hanya menguasai Dhamma tetapi tidak mempraktekkan apa yang ia pelajari. Nah, pada pagi hari ini dan setiap hari, bahkan Bapak Ibu tahu teori Dhamma tentang dana. Dana adalah latihan melepas, dan juga dana adalah salah satu bentuk perbuatan bajik. Tidak hanya mengetahui, tetapi Bapak Ibu tiap pagi, bahkan mungkin tiap siang, Bapak Ibu melakukan praktek Dhamma dalam bentuk berdana ini. Nah, semogalah perbuatan bajik yang sudah Bapak Ibu lakukan setiap harinya, setiap pagi dan siang, membawa keberkahan dalam bentuk kesehatan, usia panjang, kekuatan, dan juga kebahagiaan. Semoga segala harapan, segala cita-citanya segera menjadi kenyataan. Semoga para dewa, para makhluk yang bersemayam di wihara ini, di rumah, di toko, di kantor, di tempat kerja turut berbahagia. Semoga para leluhur, ayah ibu, anak keluarga yang sudah meninggal juga turut berbahagia. Yang berulang tahun, Samanera Agawaso, selamat ulang tahun. Semoga diberkahi segala keberkahan. Demikian juga Cisanti, selamat ulang tahun. Semoga diberkahi segala bentuk keberkahan. Tetap semangat berbuat kebajikan. Semoga semuanya berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia.